sudah didekor dengan bunga mawar begitu. Jadi selamat malam semua. Malam ini kita akan membagi tema tentang 4 pilar altar kehidupan Kristen. Tetapi sebelumnya itu kita memahami, mendalami apa artinya salib untuk hidup kita masing-masing, sekitar 5 menit pertama. Jadi Bu Minar, ini kan bisa lihat ya? Bisa, Pater. Bisa ya? Bisa, Pater. Kapal-kapal dahulu, pinisi dan lain-lain, digerakkan oleh mesin atau oleh layar? Layar. Oleh layar. Jadi seorang kaya, ada ibu-ibu yang punya hartanya banyak ya di sini ya. Seorang kaya berpikir seperti ini. Saya punya banyak harta. Dan saya tidak tahu mau buat apa dengan harta yang saya miliki. Dia berpikir bahwa dia akan menghabisi hidupnya di sebuah kapal. Maka dia buat kapal yang cukup besar dan digerakkan oleh warna putih saja ya. Kebetulan memakai kertas yang sudah dipakai. Jadi dia membuat sebuah kapal besar dan kapal ini digerakkan oleh layar ke pelabuhan Surabaya, Jakarta, ke Medan, ke Kanada, juga ada Ibu Cintia, dan kemana lagi? Ke Manado. Bu Minar di Jakarta ya? Oke lah, digerakkan oleh layar, jadi hidupnya berbulan-bulan, bertahun-tahun di laut gitu, menghabiskan uangnya, tetapi uangnya tetap ada. Lalu dia bilang, uang saya masih banyak. Lalu dia bilang, oke lah, saya pulang kembali ke darat dan mendirikan rumah yang besar sekali. Dia mendirikan apa, Bu Minar? Rumah besar. Mendirikan rumah yang besar. Oke lah, kan ada atap kan? Atap rumah orang Medan kan beda ya, orang Batak ya. Dia mendirikan rumah yang besar. Oke lah. Dia mendirikan rumah yang besar. Setelah bertahun-tahun hidup, dia bilang, uang saya ini yang cukup banyak, saya buat apa? Lalu dia bilang, satu lagi. Saya mau hidup di mana? Di angkasa. Lalu untuk hidup di udara, dia buat apa, Bu Minar? Dia buat pesawat. Iya, buat pesawat, Bu Minar, benar sekali. Dia buat pesawat deh. Dia buat pesawat. Lalu dari Bandara Soekarno-Hatta, dia ke bandara mana yang di Medan, namanya apa ya, Bu? Kuala Namu. Kuala Namu. Lalu di Medan beberapa hari, dia kembali, kan mau hidupnya di pesawat, kembali ke Surabaya, kembali ke Manado, ke Kanada, ke Kolombia, dan lain sebagainya. Waktu pulang, kembali ke Jakarta, tabraklah sama menara yang tinggi, namanya apa itu di Jakarta? Tidak ada, Pater. Ada tugu yang besar itu. Monas. Monas, ya, tugu Monas. Jatuh pesawatnya. Lalu dia kan orang kaya itu, orang Kristen, dia pikir, dia merenungkan, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang ingin mengikuti saya, harus menyangkal dirinya, dan pikul salib. Pikul salibnya dan mengikuti saya. Kenapa saya harus melarikan diri dari kenyataan hidup saya? Rusak deh pesawatnya, pecah. Itu hancur. Dan dia masih hidup, diberi kehidupan oleh Tuhan, dan dia menyadari, hidup saya tidak bisa dihabiskan dengan cara seperti ini. Tuhan Yesus masih memberikan saya hidup untuk membantu yang lain. Maka dia ingat salib Yesus, penderitaan Yesus, setelah menghidupi semua hartanya di laut, di udara, dan di tanah. Dan satu hal saja, kembali memikul semua salibnya untuk mengikuti Yesus. Selamat malam, selamat pesta salib suci. Ini salib saya nanti kirim ke Indonesia ya, ke Bu Minar, ke Bu Regina, ke semua yang ada di sini deh.
apapun yang terjadi di dalam hidup, terimalah salib itu dengan kenyataan yang harus dihidupi. Tidak mungkin bisa melarikan diri dari salib yang telah membawa kita kepada keselamatan. Ingat pikul salib Yesus dengan sukacita. Salib tanpa Tuhan Yesus adalah penghinaan, tetapi salib dengan Tuhan Yesus adalah rahmat bagi kita semua. Karena itu tidak ada jalan yang sangat panjang dan salib yang sangat berat kalau semuanya dipikul dengan rasa cinta yang tulus. Jadi selamat malam untuk semua, selamat pesta salib suci. Dan apapun yang terjadi di udara, di laut, di darat, di dalam hidupmu, apapun yang terjadi di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Apapun kekecewaan yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan Yesus itu lebih besar daripada penderitaanmu. Tuhan Yesus itu lebih besar daripada salibmu. Jadi selamat malam untuk semua, dan saya akan membagi sedikit layar. Bisa melihat semua layar yang ada di sini? Bisa, Pater. Oke, tolong dikonfirmasi. Selamat malam semua, selamat pesta salib suci. Dan malam hari ini judulnya bisa lihat, Bu Minar? Bisa, Pater. Oke, 4 pilar altar kehidupan Kristen. Saya kadang berpikir bahwa oke lah, masuknya dengan cara yang lain, tetapi berapa hari terakhir ini oke lah, kita ambil gambaran yang sangat nyata di dalam kehidupan kita ya. Jangan pergi jauh-jauh lah. Banyak kali kita ingin menghindar dari kenyataan hidup, tetapi apapun yang terjadi, kenyataan hidup itu adalah bagian dari perjalanan kita. Kita lihat bagaimana semua 4 kaki pilar ini kadangkala menjadi salib, beban di dalam hidup kita. Kita mulai. Yang ada kitab suci di sini, tolong bantu ya. Pilar pertama adalah pilar jasmani, tubuh, raga kita. Pilar kedua ada relasi sosial. Pilar ketiga adalah pekerjaan, ekonomi, materi. Dan pilar keempat adalah kerohanian kita, iman kita. Kita mulai dari pilar pertama, kehidupan jasmani. Kita mulai berangkat dari kenyataan bahwa 2 tahun ini pandemi, rasa sakit dan lain sebagainya menghantam kehidupan seluruh bangsa di dunia ini. Dan kalau kita mau lihat di Indonesia, berapa yang meninggal, yang wafat karena pandemi coronavirus COVID-19. Kalau kita mau lihat, bukan saja Indonesia, tetapi Italia, Kolombia, semua banyak yang wafat karena COVID-19. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan surat pertama Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20. Saya tidak ada kitab suci bahasa Indonesia, tolong yang ada kitab suci di tangan. Saya siap, Pater. Oke, Bu Minar. Oke, Bu Minar, tolong bisa membacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Bagaimana kita ke gereja kalau kita sakit, contoh kecil ya. Bagaimana kita mendaraskan doa kalau kita kehilangan suara karena batuk atau pilek dan lain sebagainya. Kadang contoh-contoh kecil itu mempertanyakan keberadaan kita ya di tengah Tuhan. Tapi kita ingat bahwa sejak permandian kita menjadi bait, kita menjadi rumah, kita menjadi istana dari Roh Kudus itu sendiri.
Karena kalau kita mau lihat bahwa pembaptisan kita adalah pembaptisan di dalam roh. Waktu murid-murid orang-orang Israel bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang keberadaan Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa saya membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang Dia dan saya tidak pantas untuk tali sepatunya ya, tali sandalnya itu, untuk membuka tali sandalnya. Dia akan membaptis kalian dengan roh dan api. Dalam pengertian bahwa pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan untuk konversi, untuk transformasi diri, untuk pertobatan, dan pembaptisan Yesus di dalam roh dan api adalah pembaptisan dengan 4 tujuan yang mulia, agar menjadi anak Allah. Dan ingat, waktu pembaptisan Yesus di Yordan, di Sungai Yordan, turun dalam bentuk merpati Roh Kudus, dan di dalam, dan terdengarlah suara yang mengatakan bahwa engkaulah anak terkasih saya. Dalam pengertian bahwa pembaptisan kita semua lebih dari kepada pertobatan adalah supaya menjadi anak Allah. Dan yang kedua, pembaptisan yang di dalam surat Paulus, di dalam surat Petrus, sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul sangat jelas mengatakan bahwa pembaptisan itu supaya menjadi bait dari Roh Kudus itu sendiri. Juga pembaptisan agar menjadi anggota gereja, dan pembaptisan juga akan menjadi namanya apa ya dalam bahasa Spanyol, tapi yang meneruskan harta dari keluarga itu namanya apa ya? Pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bu Mina. Maaf ya, sudah lama nggak ngomong bahasa Indonesia seperti itu. Jadi 4 poin penting di dalam pembaptisan Kristen. Yang pertama menjadi anak Allah, yang kedua menjadi bait Roh Kudus, yang ketiga menjadi pewaris harta surgawi, dan yang keempat adalah menjadi anggota gereja. Jadi pembaptisan kita lebih daripada pembaptisan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan. Dia membaptis dengan air, itu ritus pemurnian di dalam Israel, dalam konsep Israel. Tetapi pembaptisan Yesus adalah pembaptisan dalam roh dan api, agar kita menjadi 4 harta karun yang kita bawa ya dalam hidup. Anak Allah, bait dari Roh Kudus, pewaris harta surgawi, dan anggota gereja. Di dalam pengertian ini, ketika kita dibaptis, kita menjadi bait dari Roh Kudus itu, artinya tubuh kita yang Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus sangat jelas katakan bahwa tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Bagaimana kita menjaga tubuh itu? Yohanes Paulus II di dalam ensikliknya tentang teologi tubuh, dia mengatakan bahwa tubuh itu punya hal yang mulia, sangat mulia di dalam 3 konsep. Konsep pertama, tubuh di dalam penciptaan, bahwa Tuhan menciptakan kita seturut apa Bu Minar? Gambar dan rupa tuh. Gambar dan rupa siapa? Tuhan. Rupa Tuhan itu sendiri. Dan ada analogi kisah penciptaan itu sangat bagus ketika Tuhan menciptakan, ingat, ketika Tuhan menciptakan pohon, Tuhan mengatakan kepada tanah, dari tanah akan bertumbuh, bagus ya. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan mengatakan, Tuhan bersabda kepada laut, kepada air, dari laut, dari air akan muncul ikan-ikan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengatakan kepada dirinya sendiri, mari kita jadikan. Mari kita jadikan. Dia tidak katakan kepada tanah, dia tidak katakan kepada air, dia tidak katakan kepada udara, dia katakan kepada dirinya sendiri.
jadikanlah, kita jadikan, mari kita jadikan. Dia katakan kepada dirinya sendiri. Dan ingat, pohon tanpa tanah akan mati. Ikan tanpa air akan mati. Dan juga manusia tanpa Tuhan akan mati. Itu analogi dari Kejadian yang sangat bagus supaya kita dalam pengertian seperti ini. Kalau kita dijadikan dari rupa dan gambar dari Tuhan, maka tubuh kita adalah bait dari Tuhan itu sendiri. Adalah gambar dari Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana kita menjaga tubuh kita sebagai orang Kristen, sebagai pilar pertama. Sebelum masuk kepada iman, sebelum masuk kepada relasi sosial, kita melihat bahwa di dalam penciptaan, kita dijadikan seturut rupa dan gambar dari Tuhan itu sendiri. Yohanes Paulus, dia katakan bahwa bagaimana kita melihat tubuh kita di dalam penciptaan. Lalu tubuh itu dimuliakan di dalam misteri inkarnasi. Bu Minar, mengerti misteri inkarnasi Yohanes 1:1-18? Inkarnasi. Misteri inkarnasi. Yohanes, kalau ada Injil, Yohanes baca aja Yohanes 1:1-18 tapi lah. Yohanes 1:1-2 lah, 1:3 gitu. Coba bacalah, Bu Winar, tolong. Iya, siap, Pater. Semua yang di grup nih kayaknya susah, mukanya asam-asam ya, karena pastor sudah ngomong terlalu banyak ya. Yohanes berapa tadi, Pater? Injil Yohanes ayat 1, bab 1 ayat 1-2 lah. Karena itu. Baik. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lanjut, Bu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lanjut aja, nanti sampai di mana saya berhentikan gitu. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke... Bu Minar, sampai di situ. Artinya dalam misteri inkarnasi adalah yang ayat pertama itu penting bagi kita. Misteri inkarnasi artinya misteri di mana Yesus Tuhan menjelma ke dalam situasi kita, keadaan kita, mengambil tubuh kita. Contoh Paulus bilang, dia sama seperti kita di dalam semua hal, kecuali di dalam hal dosa. Artinya ketika Yesus mengambil tubuh manusia di dalam misteri inkarnasi, dalam bahasa Spanyol artinya ke dalam Inggris juga, di dalam Spanyol karnal artinya daging. Jadi misteri inkarnasi artinya Yesus masuk ke dalam kondisi tubuh kita, ke dalam kondisi daging kita. Di dalam pengertian ini kita dimuliakan, tubuh kita dimuliakan di dalam misteri inkarnasi. Misteri Tuhan menjadi manusia dan sama seperti kita kecuali di dalam dosa. Artinya, kalau seandainya kita merawat tubuh kita, merawat jasmani raga kita, artinya juga kita
kita sedang menghargai misteri yang Yesus sendiri memuliakan tubuh kita dan mengambil bagian penting menjadi sama seperti kita kecuali di dalam dosa. Karena itu yang selalu suka minum, yang rokok dan lain sebagainya diharapkan sudah mulai coba-cobalah untuk untuk berhentilah karena seperti itu, karena ada satu pepatah yang mengatakan dalam bahasa Spanyol, ada pepatah yang cukup bagus mengatakan bahwa jagalah tubuhmu, artinya jagalah makananmu, jadikanlah makananmu sebagai obat dan jangan jadikan obatmu sebagai makananmu setiap hari. Karena itu antisipasilah, jangan sampai sakit dan setiap hari minum obat. Lebih baik jaga kesehatan agar obat tidak menjadi makanan setiap hari kita. Karena itu bagaimana kita menghargai misteri inkarnasi dari Yesus, dia mengambil keadaan tubuh kita, kondisi tubuh kita, kecuali di dalam dosa, maka namanya Yesus Kristus. Yesus adalah kondisi manusiawinya, dan Kristus yang diurapi adalah kondisi keilahiannya. Jadi benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Bagaimana kita menghargai Yesus yang telah mengambil bagian penting dalam kondisi kita, tubuh kita, di dalam misteri inkarnasi. Paus Yohanes Paulus II juga sangat bagus ya dalam menjelaskan dalam pengertian seperti ini. Dan juga kita ingat di dalam kredo, aku percaya bagian terakhir, Bu Minar, ya, ada bagian terakhir, bantu dong di dalam kredo bagian terakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Oke lah, kebangkitan badan. Artinya Yohanes Paulus dalam teologi tubuhnya mengatakan bahwa tubuh itu dibawa ke dalam misteri kebangkitan. Bagus ya kalau kita lihat dari penciptaan, misteri inkarnasi, dan misteri kebangkitan. Di dalam kredo, di dalam aku percaya bagian terakhir, kita sangat nyata mengatakan bahwa kebangkitan badan, percaya kepada kerahiman Tuhan untuk membangkitkan badan kita. Bagaimana kita membawa tubuh kita juga di dalam misteri kebangkitan. Dan kalau kita mengatakan bahwa bagaimana kebangkitan, oke lah, yang ada di grup ini belum pernah mati dan bangkit ya. Tetapi satu orang yang sudah mati dan bangkit adalah Yesus sendiri. Kalau dia katakan bahwa saya ini jalan kebenaran dan kehidupan, maka kita ikut dia. Kita ikut dia, ikut semua yang ia alami dan hidupi. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, bagian pertama, meja pertama, kaki pilar fundasi pertama di dalam altar kehidupan sebagai orang Kristen adalah bagaimana melihat tubuh kita sebagai bait dari Roh Kudus ini. Tetapi kadangkala tubuh ini menjadi salib. Ya Bu Minar, benar nggak kalau tubuh kita kadang-kadang menjadi salib? Terkadang sakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa kadangkala salib yang terbesar di dalam hidup kita ketika kita tidak bisa berdiri dari kamar karena sakit, ketika kita tidak bisa kerja, dan kalau seandainya kita tidak bisa menjaga, memikul salib pertama ini dengan sepenuh hati, dia akan menjadi penyebab untuk salib-salib yang lain juga. Oke lah, jangan terlalu panjang ya formasinya malam ini ya, Pastor. Jadi kita ke pilar kedua. Bu Minar, bisa baca judulnya enggak? bisa. Oke, relasi sosial. Iya. Bisa buka sedikit Lukas 10 Siap, seperti 25-37. Siap. Bu Minar, ini tentang orang Samaritan yang baik ya.
bagaimana judul yang ada di kitab suci bahasa Indonesia? Orang Samaria yang, kalau ada yang temukan oke lah. Lukas 10, 25. Ya, orang Samaria yang murah hati. Oke, pernyataan murah hati. Semua pernah membacakan, mendengarkan? Iya. Saya yakin ya, semua pernah mendengarkan, semua pernah membaca bait ini ya, tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau kita mau lihat, saya mau bahwa ini sebenarnya permenungan di tempat yang lain, tetapi di hari yang lain, tetapi saya dahulukanlah. Coba mau katakan bahwa kadangkala relasi sosial itu kadang menjadi salib di dalam hidup kita. Kadang menjadi kesulitan terbesar. Lihat saja HP kita. HP ini mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang-orang yang dekat. Kadang di rumah, kita tidak ngomong dialog dengan orang yang ada di samping. Di meja makan, anak-anak kita lebih memilih HP, ngomong dengan teman-temannya, dan kita semua punya banyak tema untuk berbicara dengan teman-teman kita daripada berbicara dengan suami, dengan istri, karena ini relasi sosial menjadi relasi mekanis virtual. Kadang juga menjadi kenyataan yang cukup sedih ya. Kita memilih untuk berbicara sendiri di HP daripada membangun sebuah relasi yang harmonis, berhadapan, melihat satu sama lain seperti itu. Karena itu, bagaimana kita menciptakan relasi sosial ini dengan konsep seperti ini? Saya ingat di dalam sebuah formasi untuk pasutri, saya juga buat perumpamaan tentang HP. Saya ingin menjadi HP. Puisi tentang HP. Di sekolah, seorang anak di sekolah, seorang guru, meminta semua anak-anak untuk menulis apa yang ingin apa yang dimimpikan. Saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi pastor, saya ingin menjadi ya pokoknya polisi, presiden, DPR dan lain sebagainya. Tetapi seorang anak, dia tidak mau menyerahkan tulisannya, jawabannya ke guru. Dia malu. Lalu guru itu mendekati dia dan Bu Guru mendekati dia dan bertanya, kenapa nggak mau serahkan jawaban? Dia bilang, saya malu Bu. Kenapa? Waktu Ibu Guru membuka kertas, ternyata di sana dituliskan, saya ingin menjadi HP. Guru itu bingung ya. Kok ingin menjadi HP? Ya Bu, saya ingin menjadi HP. Kenapa? Alasannya apa ingin menjadi HP? Ya, saya ingin bahwa Bapak dan Mama saya membawa saya kemana-mana seperti membawa HP-nya. Saya ingin bahwa Bapak dan Mama saya melihat saya setiap hari seperti melihat HP-nya. Saya ingin bahwa Bapak dan Mama saya takut atau kecewa atau gimana ya, kalau HP itu hilang, seperti kalau saya itu tidak di rumah, saya itu hilang seperti ketika mereka ketakutan, ketika mereka kehilangan HP-nya. Saya ingin bahwa Bapak dan Mama saya, keluarga saya, mempunyai kata kunci seperti mereka memiliki kata kunci di dalam HP-nya untuk memasuki HP-nya. Dan semoga mereka punya kata kunci untuk memasuki hidup saya, untuk lebih mendalami apa yang ada di dalam hati saya.
Semoga mereka punya kata-kata kunci seperti itu. Bu Minar, itulah kenyataan kita sekarang, bahwa kadang relasi sosial sudah menjadi relasi virtual, mekanis, HP dan lain sebagainya, menjauhkan mereka yang dekat dan mendekatkan mereka yang jauh. Di dalam seperti ini saya mau katakan bahwa 5 cara hidup sebenarnya itu permenungan untuk kali lain, tetapi saya mau katakan bahwa bagaimana kita melihat, mengidentifikasi cara hidup sosial kita. Seorang yang turun dari Yerusalem, kemana Bu? Di kitab suci dikatakan bahwa seorang turun dari Yerusalem ke Bu Minar. Lukas 10 tolong. Halo? Halo? Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Oke. Yerusalem ke Jericho. Seorang. Yerusalem menjadi pusat kebudayaan, menjadi pusat keagamaan, politik, sosial dari orang-orang Israel. Yerusalem menjadi sentral atau pusat pertemuan dengan Tuhan karena ada bait suci di sana. Dan Jericho adalah kota yang lebih banyak dengan hal-hal dari dunia, perdagangan dan lain sebagainya, pelacuran dan lain sebagainya. Pernyataan di dalam Injil sangat jelas bahwa seorang ini adalah seorang yang keluar, yang turun dari Yerusalem. Artinya dia tidak ingin lagi berrelasi dengan Tuhan. Dia ingin keluar dari relasinya dengan Tuhan dan ingin berelasi dengan kota dari dunia, ya, dengan hal-hal dari dunia seperti itu, dengan hal-hal duniawi. Artinya dia keluar dari kerohaniannya, relasinya dengan Tuhan, koneksinya dengan Tuhan, hidupnya dengan Tuhan kepada hidup duniawi. Ketika dia keluar dari relasi ini, maka apa yang terjadi? Dia akan bertemu dengan siapa? Yang pertama, cara hidup pertama adalah cara hidup dari orang-orang yang menjadikan dirinya korban, ya. Sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana. Semua mempersalahkan bahwa situasi hidupnya adalah dosa dari orang lain. Situasi hidupnya disebabkan oleh orang lain. Jadi ini cara hidup di mana kita semua menjadikan korban. Tiap hari saya ini korban dari omongan orang, saya ini korban dari politik, saya ini korban dari PHK, saya ini korban. Jadi cari hidup dari orang-orang yang menjauhkan relasinya dengan Tuhan, menjauhkan relasinya dengan sesama, dan menjadikan dirinya sebagai korban. Cara hidup pertama. Banyak orang, banyak anak muda yang nggak mau kerja, nggak mau buat apa-apa. Semuanya bergantung kepada orang tua, bergantung kepada yang lain. Ini mentalitas yang namanya mentalitas korban, menjadikan dirinya korban. Jadi cukup berbahaya, ya, orang yang keluar dari relasinya dari Tuhan, yang menjauhkan relasi dari sesamanya, dari Tuhan, dan menjadikan dirinya korban. Yang kedua, Bu Minar, relasi sosial. Ketika seorang yang keluar dari situasi ini, yang jadikan dirinya dikorbankan, dan bertemu dengan siapa, Bu? Di tengah jalan? Bu Minar. Ya. Lanjut sedikit ayatnya. Iya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Oke, penyamun-penyamun, Bu Minar. Penyamun-penyamun itu hidupnya dari mana, Bu? Merampok. Merampok, mencuri. Ingatlah bahwa banyak sih pencuri-pencuri, ya, yang di politik, yang di DPR, yang di sana, ya. Jadi nggak mau lepas jabatannya karena memang ada sesuatu yang dicari. Nah, kadang kita juga, saya kadang merasa bahwa saya ini pencuri, ya Tuhan. Engkau memberikan saya 24 jam. Semenit aja untukmu, susah, ya.
menghabiskan menit-menit saya untuk yang lain saja. Mentalitas cara hidup kita dalam pengertian sebagai penyamun, ya, merampok dan lain sebagainya, mencuri dan lain sebagainya. Banyak orang yang hidupnya seperti itu. Bukan saja di Indonesia, di Kolombia dan di mana-mana. Wah, ini sebenarnya bagian dari retret, ya, tetapi minta maaf saya gunakan malam ini untuk kita semua. Dan cara hidup yang ketiga dan yang keempat adalah seorang imam Yahudi turun naik ke Yerusalem untuk memberikan persembahan, tetapi melihat sang korban. Apa yang dibuat oleh imam ini? Apa yang dibuat oleh Levitas? Bu Minar, lanjut sedikit cepat-cepat ya. Ya, dia melewati dari seberang. Melewati dan melihat saja dari seberang, ya. Iya. Banyak sih yang orang Kristen yang hidupnya seperti itu, tidak mau memberikan kesaksian. Enggak, itu kan urusan mereka lah. Itu bukan urusan saya, ya. Semua orang jadi Pilatus, ya, mencuci tangan. Yang Levitas juga, orang Levi juga. Karena Levi, maaf ya, Bu Minar bisa enggak, belum, masih punya waktu enggak? Karena baru yang kedua ini. Yang ada di grup, ya, masih bertahan, ya. Ya. Saya mau katakan bahwa persepuluhan itu adalah tradisi Yahudi. Karena persepuluhan itu orang Levi, suku Levi tidak menerima pembagian dari tanah. Karena suku Levi adalah keturunan para imam Yahudi. 11 suku benar-benar mendapat pembagian tanah di Israel. Dan orang Levi, suku Levi tidak mendapatkan itu. Karena apa? Karena Tuhan katakan bahwa suku Levi, kalian adalah keturunan para imam dan pekerjaan kalian adalah di bait suci. Karena itu orang Levi, dia tidak menerima pembagian dari tanah. Dan 11 suku yang kerja, yang menerima pembagian tanah, mereka yang bekerja dan memberikan persepuluhan itu kepada orang Levi. Dan karena itu pelayanan di gereja bagi orang Levi lebih dari kepada keturunan suku para imam. Orang Levi menjadikan pelayanannya di bait suci sebagai pekerjaan. Dan ada hukum darah yang mengatakan bahwa para imam dan orang Levi tidak boleh menyentuh darah, menyentuh hal-hal yang seperti itu, agar kultus mereka diterima oleh Tuhan. Dan orang Yahudi punya 613 hukum. Karena itu mereka lebih memilih untuk memenuhi hukum daripada memenuhi belas kasih dan rasa kasih dan murah hati. Karena itu bisa membatalkan pekerjaan mereka dan juga punya pengaruh lebih dari menurut saya lebih daripada pengaruh kultus. Hukum adalah pengaruh bahwa mereka pelayanan di bait suci sebagai pekerjaan karena mereka tidak menerima pembagian tanah. Besok lusa lah kita ngomong tentang persepuluhan. Karena itu alasan itu maka orang Levi dan imam Yahudi tidak menyentuh. Masih ada cara lain. Banyak sih cara hidup orang seperti itu. Cara hidup ketiga dan keempat seperti imam Yahudi dan orang Levi tidak memberikan kesaksian. Tidak mau mengambil resiko bahwa hukum cinta, kemurahan itu, belas kasih itu lebih besar dari semua. Makanya Yesus ngomong dalam pengertian ini tentang hukum cinta, hukum belas kasih. Cintailah Tuhanmu, cintailah sesamamu dalam pengertian ini. Dan tibalah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati turun dari dan bertemu. Dan apa yang dibuat oleh orang Samaria, Bu? Iya, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dinamikanya bagus, melihat, dan tergerak hatinya.
waktu filsafat, skripsi saya tulis tentang Levinas. Levinas itu dia punya filsafatnya bagus, namanya filsafat tatapan. Filsafat tatapan, dia filsafat wajah, minta maaf. Ada satu pernyataan filsafat wajahnya Levinas, dia katakan begini: ketika orang itu memandang saya, ketika orang itu melihat saya adalah tanggung jawab dari hidupnya. Pernyataan bagus dari Levinas. Levinas itu keturunan Yahudi, dan waktu pembeberan skripsi, pastor yang filsuf juga dia katakan bahwa ini adalah semacam interpretasi Yesus di dalam hidup zaman sekarang. Dan waktu sebagai frater, saya sampai di Medan, sampai di Sabang, di Sabang sampai di Bandar Aceh sebagai relawan gempa. Jadi pulang dari Aceh tulis skripsi tentang Levinas, tentang filsafat wajah dari Levinas. Ketika engkau menatap saya, Bu Minar, saya bertanggung jawab atas hidupmu. Karena itu ketika orang Samaria itu melihat, memandang, dan sang korban itu memandang, maka orang Samaria itu mengambil seluruh tanggung jawab di dalam hidup untuk memulihkan korban itu. Tergerak, melihat, itu adalah kapasitas kita untuk melihat. Tetapi lebih dari itu adalah menggerak hatinya, melihat untuk menggerak hatimu. Dan itu cara hidup keempat ya. Dan cara hidup keempat, karena yang Imam dan Lewi kan satu cara hidup yang sama, dan cara hidup keempat adalah dari orang Samaria itu. Tetapi khotbah-khotbah kita kadang teman-teman pastor mereka bilang yang fokusnya ini di orang Samaria, tetapi di refleksi saya yang bekerja lebih banyak adalah cara hidup yang kelima, yang terakhir. Minar, orang Samaria membawa korban itu kemana? Halo Bu Minar. Ke dalam penginapan. Oke, lanjutlah sedikit di penginapan itu. Apa yang dibuat oleh tuan penginapan? Ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Oke Bu Minar, inilah pekerjaan yang paling banyak. Menurut Bu Minar, siapa yang punya pekerjaan yang paling banyak, waktu yang paling banyak untuk merawat? Orang Samaria atau pemilik penginapan? Pemilik penginapan. Pemilik penginapan. Kadang di khotbah kita, di homili kita tidak sentuh ya pemilik penginapan. Ya. Di renungan kita nggak sentuh apa yang dibuat oleh dia. Justru pekerjaan yang terbanyak adalah pekerjaan dari dia. Inilah cara hidup dari orang-orang yang kadang tidak mau tidak mau namanya disebutkan kalau ketika membuat hal-hal yang bagus ya. Mereka yang ini adalah misteri gereja. Ketika Yesus menyerahkan korban ke dalam gereja, dia menyerahkan dengan 2 keping uang. Pemilik penginapan adalah gereja. Ketika Tuhan Yesus orang Samaritan itu menyerahkan tanggung jawab itu kepada gereja dengan 2 keping uang. Yang pertama sabdanya, yang keping yang kedua adalah tubuhnya sendiri, Ekaristi. Dan dia katakan bahwa ketika aku datang lagi, kalau seandainya ada yang kurang, berikanlah kepadaku. Tulislah apa yang engkau sudah memberikan lebih dari itu. Ini cara hidup di dalam pelayanan sosial kita. Karena waktu, maaf ya, saya lanjutkan sedikit. Yang ketiga, Bu. Bu Minar bisa baca judul yang ketiga? Yang ketiga, dari mana bacaannya, Pater? Di layar, Bu. Enggak, di layar. Oh iya, ekonomi. Ekonomi.
1 Timotius 6:6 sampai 10, Bu, tolong. Mau katakan bagaimana kita melihat hal itu, pekerjaan kita sebagai pilar. Kan di rumah kita nggak hidup sendiri, hidup sama istri, sama suami, sama anak-anak, relasi sosial kita bagaimana? Itu juga sebagai pertanyaan. Yang ketiga dan yang keempat, pilar ketiga dan keempat saya akan menyatukan di dalam refleksi. Bu Minar ketemu nggak? Ketemu, Pater. Kesian nih, banyak orang yang belum makan ya, Bu. Kita Iya. selesaikan ya, Bu. Mungkin Ibu Yulce bisa bantu saya. Ya, sebentar ya, Bu. Satu Timotius 6:6 sampai 10. Ketemu nggak? Udah saya baca aja ya, Pater. Ya, silakan, Oke, Bu. Bu. Iya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, saya tidak mau katakan bahwa jangan bekerja ya. Saya mau katakan bahwa kalau kita sudah tahu sampai di mana kita ingin tiba, kita tahu mengambil jalan. Hidup itu seperti rekening bank, hanya bisa menarik apa yang kita simpan. Dalam pengertian ini mau katakan bahwa bekerjalah. Yesus bilang, pernyataan Yesus sangat mulia bahwa katakan bahwa Bapa saya bekerja sampai sekarang ini dan saya harus bekerja. Di dalam Bapa kami sangat jelas katakan bahwa berilah kami rezeki pada hari ini. Santo Paulus katakan secara jelas bahwa yang tidak bekerja jangan makan. Atau di dalam Kejadian sangat jelas katakan bahwa engkau harus hidup dari keringat yang jatuh dari dahimu. Dalam pengertian bahwa bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita seharian. Dan banyak kali fokus kita untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan sesuatu di dalam pekerjaan kita, kita mengabaikan hal-hal yang lain. Ingatlah, kita ingat bahwa yang salib tadi ya, yang orang kaya tadi yang jatuh dan tinggal di mana-mana, di laut, di darat, di udara dan lain sebagainya, bahwa fokusnya kemana? Kadang pekerjaan kita semacam salib, beban di dalam hidup kita. Dan dalam pengertian ini kita bertanya ya, kita bertanya juga, kalau seandainya pekerjaan itu penting di dalam hidup kita, bekerjalah dengan Tuhan. Ingatlah, ketika Petrus dan kawan-kawan tidak mendapatkan sesuatu, ikan semalaman bekerja, tetapi tidak mempukat, tidak memancing seekor ikan pun. Kenapa kita bertanya? Karena mereka bekerja tanpa Tuhan. Dan ketika Yesus tiba dan Yesus bilang, beri saya ikan, ya lucu ya. Petrus bilang, kami bekerja semalaman dan tidak mempunyai ikan. Tetapi Yesus bilang, pergilah, tebarlah jalamu ke dalam. Lihatlah ke dalam hatimu, apa yang ada di dalam. Apakah itu Tuhan?
Apakah punya motivasi yang lain, dorongan yang lain, atau bekerja saja hanya dalam konsep duniawi, atau bekerja dengan Tuhan. Ketika Yesus memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalan lebih ke dalam, akhirnya melihat lebih ke dalam hidup, kedalaman hidupmu, maka engkau akan mendapatkan banyak berkat dan rahmat. Oke lah Bu, kita kaki yang terakhir adalah kaki rohani atau imam, pilar iman, pilar yang terakhir. Secara nyatakan bahwa dirikan rumahmu di atas batu ya. Pilar ini sangat penting. Yesus bilang, yang percaya kepadaku dan hidup di dalam aku akan hidup selamanya. Kita ingat bahwa percakapannya dengan Marta, Yohanes 10 dan 11, katakan waktu meninggal, waktu wafatnya Lazarus, Yesus ngomong-ngomong tentang kebangkitan, Marta bilang, tetapi kebangkitan itu di hari terakhir. Yesus bilang, yang percaya kepadaku akan hidup selamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya menutup ini dengan anekdot, dengan ilustrasi yang cukup bagus. 4 raja dan 4 ratu. Maaf, 1 raja dan 4 ratu. Raja ini mempunyai 4 istri. Istri pertama sangat kurus. Istri kedua suka make up ya. Punya teman di mana-mana, di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, di semuanya ya. Istri kedua. Istri ketiga suka menabung, Bu Minar. Bu Minar suka menabung ya? Suka. Istri ketiga suka menabung. Dan istri keempat suka menjaga tubuhnya. Operasi lah agar tetap, kan ratu kan agar tetap cantik seperti itu ya. Lalu suatu hari para dokter mendiagnostik bahwa raja ini tidak akan hidup lama lagi dalam hidup. Dalam beberapa hari akan meninggal. Karena punya penyakit kanker yang ganas dan akan meninggal. Dengan sedih, raja ini pulang ke istana dan memanggil istrinya yang keempat. Bu, istri yang keempat tuh suka apa, Bu? Istri yang keempat suka menjaga tubuhnya ya, kesehatannya. Lalu raja ini bertanya kepada istri yang keempat, engkau mencintai saya? Dan istri yang keempat bilang, iya saya mencintai engkau. Lalu raja bertanya, kalau seandainya engkau mencintai saya, apakah engkau ingin mati dengan saya? Tidak. Hai, susah ya Bu Minar. Tidak. Dengan tubuh yang saya jaga seperti ini, aduh saya ke kubur gimana? Dengan sedih hati, setelah menerima penolakan dari istri yang keempat, dia pergi ke istri yang ketiga. Istri yang ketiga itu suka menabung, Bu. Punya tabungan di BNI, di mana lagi ya, bank-bank Indonesia ya, Bu? BNI, ya. BRI, di mana lagi ya, Bu? BCA. BCA, semuanya lah, Bu. Dan raja itu bertanya, engkau mencintai saya? Dan istri yang ketiga bilang, iya saya mencintai engkau, rajaku. Kalau seandainya saya mati, apakah engkau ingin mati bersama saya? Apa sih jawaban dari istri yang ketiga, Bu? Susah ya, punya uang di mana-mana, dikubur gimana makanya? Gak mau lah, gak mau raja. Nanti gimana uangnya, kekayaannya seperti itu. Dengan sedih hati dia mendekati istri yang kedua, yang punya relasi sosialnya banyak ya, Bu, teman-teman banyak. Pesta di sana, pesta di sini, kegiatan di sana, kegiatan di sini. Lalu raja bertanya, apakah engkau mencintai saya? Istri yang kedua bilang, iya saya mencintai engkau. Dan raja itu bilang, kalau seandainya engkau mencintai saya, apakah engkau ingin mati bersama saya? Wah, susah, Bu. Bu Minar susah ya, Bu Minar. Punya teman-teman di mana? Iyo, saya harus ke kubur gimana? Lalu dengan 3 kesedihan dia mendekati istri yang pertama yang sangat kurus. Banyak sih istri-istri yang kurus yang ada di sini ya. Nanti sebentar saya mau lihat istri mana yang kurus-kurus itu. Lalu raja itu bertanya, apakah engkau mencintai saya? Apakah ingin mati bersama saya? Istri yang pertama bilang, oke lah. Saya menerima engkau apa adanya sejak pandangan pertama, dan saya rela untuk mati bersamamu.
Wow. Saudara dan saudariku yang terkasih, istri pertama itu kita semua punya 4 istri. Kita punya istri yang namanya tubuh, yang jasmani, yang setelah kita omong tadi di atas, menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Kita juga punya istri yang ketiga adalah pekerjaan kita, menabung dari hasil keringat kita, masa depan anak-anak kita. Kita juga punya istri yang kedua, punya relasi sosial, punya mertua, punya anak, punya suami, punya teman-teman. Dan ingat, istri yang pertama kita sangat kurus, adalah iman kita. Karena kesibukan kita untuk menjaga istri yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Karena kesibukan yang kita untuk menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Karena kesibukan kita untuk menjaga pekerjaan kita, meraih masa depan, bekerja untuk kekayaan kita. Kita juga punya istri yang kedua, punya relasi sosial di mana-mana, teman di mana-mana. Dan karena fokus kita kepada 3 istri ini, 3 kaki meja ini, kita lupa untuk menjaga kaki meja yang pertama. Kita lupa untuk menjaga istri kita yang pertama. Yang sejak kecil kita dibawa ke dalam permandian, dibaptis sejak kita kecil. Ditanamkan di dalam hati kita tentang Tuhan itu, tentang iman kita. Dan karena kesibukan yang lain kita tidak memberikan perhatian, maka istri yang pertama ini sangat kurus. Ingatlah, dengan istri ini kita pulang pergi ke rumah Bapa. Dengan istri yang nama iman ini, dengan iman ini, ketika Yesus mengatakan bahwa yang percaya kepadaku akan hidup selamanya, kita akan kembali ke rumah Bapa. Saya tidak mau katakan pilar mana yang lebih penting. Saya mau katakan bahwa jagalah 4 pilar itu sebagai Kristiani, sebagai Kristiani, sebagai Katolikus, sebagai Katolik di dalam waktu yang sama. Agar kaki mejamu tetap utuh, dan mejamu tidak miring, dan mejamu tetap kuat ketika beban dan salib datang dan menindih meja kehidupanmu. Karena 4 pilarmu tetap tegak, kuat, dan kokoh. Selamat malam untuk semua yang ada di sini, yang bertahan, 82 orang yang ada di sini, yang bertahan sampai dengan saat ini. Selamat malam untuk semua, dan Tuhan memberkati. Selamat malam untuk Bapak Ibu, selamat pagi untuk Pater Hero. Jam 9, maaf ya. Berhubung karena waktu sudah habis, Pater, saya tidak akan menyimpulkan lagi karena sudah cukup jelas. Hanya satu yang sangat menyentuh hati saya, yaitu pilar yang pertama, jasmani. Menjaga tubuh atau jasmani kita, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bila Roh Kudus sudah bersama dengan kita, kita tidak perlu takut akan hidup ini. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, Pater. Dan kami mohon doa penutup dan berkat, dan akan saya bacakan beberapa intensi doa pada malam hari ini, Pater. Yang pertama, mohon doa dan berkat ulang tahun bagi Bapak Philip dan teman-teman yang berulang tahun di bulan September. Mohon berkat dan perlindungan kekuatan para imam-imam, terutama imam misionaris, serta mohon kesembuhan untuk keluarga LPF dan umat Allah, para biarawan, dan para imam yang sedang sakit, agar segera pulih dan sehat kembali. Mary, Franciscus, Vera Sofian, Lenny Kecil, Nico, Feni, Viane Apela, Henry, Faustina Enghyang Miao, Maria Tan, Haitung, Bapak Halim, Loretta, Ana Titi, Verena Yuyun Verisilia, Muriani Chandra, Gaudetia Evita Raharja, Edi dan Herlimawati, mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kelancaran operasi Sernita Damanik, dan mohon berkat pemulihan. Bapak Ibu, setelah nanti kita doa penutup dan berkat dari Pater, mohon buka video agar kita dapat berfoto bersama dengan Pater Hero. Dan sesudah
doa penutup dan berkat. Kami mohon kesediaan Pater Hero untuk tinggal sebentar. Mungkin masih ada tanya jawab 1 atau 2. Demikian Pater, silakan doa penutup dan berkat untuk kami. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.